Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penanganan Tumpahan Darah atau Cairan Infeksius melalui Spill Kit di Laboratorium Puskesmas Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kasih Anggraini Damanik. Saya menjabat sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai. Adapun uraian kegiatan aktualisasi saya yaitu 1. Konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi dan meninjau SOP penanganan tumpahan darah serta diskusi dengan rekan kerja di laboratorium. Berikut output dari kegiatan 1. Tahapan kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Outputnya adanya surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi, kemudian adanya notulensi dan dokumentasi konsultasi. Tahapan kegiatan kedua yaitu meninjau kembali SOP penanganan tumpahan darah. Outputnya adanya SOP penanganan tumpahan darah yang ditinjau, kemudian notulensi dari peninjauan SOP tersebut. Tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan diskusi dengan petugas laboratorium terkait SOP yang sudah ditinjau. Outputnya adalah notulensi dan dokumentasi saat melakukan diskusi. Kemudian kegiatan kedua yaitu revisi SOP penanganan tumpahan darah. Pada kegiatan kedua ini, tahapan kegiatan pertama yaitu diskusi bersama koordinator UKP terkait revisi SOP. Berikut notulensi dari hasil diskusi bersama koordinator UKP terkait revisi SOP. Selanjutnya, tahapan kegiatan 2 yaitu melakukan revisi SOP yang lama terkait penanganan tumpahan darah. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan kepala tata usaha untuk penomoran dan pengesahan SOP yang telah direvisi. Dan ini merupakan SOP yang sudah disahkan dan dinomori oleh tata usaha. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu membuat Spill Kit sebagai alat untuk pembersihan tumpahan darah. Tahapan kegiatan 1 yaitu membuat data kebutuhan alat untuk membuat Spill Kit, kemudian menyampaikan ke PJ Sarpras. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan kerja di laboratorium terkait kebutuhan Spill Kit. Dan ini merupakan notulensi dari diskusi dengan rekan kerja yang di laboratorium terkait kebutuhan Spill Kit. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat Spill Kit. Berikut terdapat foto-foto dokumentasi di saat penulis melakukan pembuatan Spill Kit di Aula Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selanjutnya, tahapan kegiatan keempat yaitu menempatkan Spill Kit di laboratorium. Berikut terdapat dokumentasi saat penulis bekerja sama dengan rekan kerja untuk meletakkan Spill Kit. Selanjutnya, tahapan kegiatan keempat yaitu membuat poster penanganan tumpahan darah. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat desain poster dengan aplikasi Canva. Berikut dokumentasi saat penulis melakukan pembuatan desain poster dan soft file dari poster yang telah jadi. Tahapan kegiatan kedua yaitu mencetak poster. Gambar tersebut merupakan poster yang sudah dicetak oleh penulis. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga yaitu menempelkan poster pada tempat-tempat yang strategis. Di sini penulis menempelkan pada ruangan laboratorium dan politindakan, di mana dua ruangan tersebut merupakan ruangan yang beresiko sering terjadi tumpahan darah. Kemudian kegiatan kelima yaitu membuat video edukasi tentang penanganan tumpahan darah dengan Spill Kit. Pada tahapan kegiatan pertama, penulis merencanakan skenario dan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan video. Kemudian, tahapan kegiatan kedua, penulis melakukan perekaman menggunakan smartphone dibantu oleh rekan kerja
di puskesmas. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga, melakukan editing pada hasil rekaman menggunakan aplikasi CapCut. Dan pada tahapan kegiatan keempat, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait kelayakan video edukasi yang dibuat untuk diupload ke media sosial. Ikut evidensi bahwa video telah diupload di Facebook Puskesmas, kemudian di YouTube penulis, dan di YouTube Puskesmas. Untuk penguploadan video di YouTube Puskesmas agak sedikit terlambat dikarenakan YouTube Puskesmas baru dibuat oleh IT Puskesmas. Selanjutnya, kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan sosialisasi kepada petugas tentang penanganan tumpahan darah. Tahapan kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor tentang jadwal sosialisasi. Berikut notulensi, konsultasi, dan undangan untuk sosialisasi. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan bahan materi dan soal pretest maupun post-test. Nah, ini merupakan materi yang telah penulis presentasikan kepada petugas. Kemudian ini merupakan soal pretest dan post-test yang penulis gunakan saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga yaitu melakukan pretest. Nah, di sini penulis melakukan pembagian link pretest melalui aplikasi WhatsApp yang dikirim ke grup puskesmas. Berikut video saat kita mengklik link yang telah di-share oleh penulis. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi. Nah, ini video di saat penulis melakukan sosialisasi di depan para petugas yang ada di Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Dan ini daftar hadir serta notulensi dari kegiatan sosialisasi. Selanjutnya, tahapan kegiatan kelima yaitu melakukan post-test. Sama seperti pretest, tetap dikirim linknya melalui grup WA. Nah, dan ini saat kita mengklik link akan muncul seperti ini. Di sini untuk pretest dan post-test penulis menggunakan aplikasi Google Form. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi penanganan tumpahan darah dengan spill kit. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama membuat lembar checklist monitoring. Nah, ini contoh lembar checklist monitoring yang telah penulis buat. Kemudian penulis melakukan kegiatan monitoring pada ruang lingkup yang terjadi tumpahan darah. Nah, ini dokumentasi saat monitoring di laboratorium. Kemudian, tahapan kegiatan ketiga menganalisa hasil monitoring dari lembar checklist. Berikut hasil analisa monitoring penanganan tumpahan darah. Pada hasil analisis ditemukan bahwa presentase tepat prosedur sebelum sosialisasi dan pengadaan spill kit secara lengkap sekitar 37,5%. Kemudian setelah melakukan pengadaan kelengkapan spill kit dan sosialisasi tentang pembersihan tumpahan darah, presentase tepat prosedur meningkat sebesar 93,7%. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi terhadap monitoring penanganan tumpahan darah. Nah, pada hasil evaluasi didapatkan bahwa terjadi peningkatan capaian indikator penanganan tumpahan darah menggunakan spill kit yang sesuai SOP di Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Kemudian monitoring ini perlu dilakukan secara rutin agar penanganan tumpahan darah dengan spill kit dapat membudaya di Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selanjutnya, capaian aktualisasi. Berikut kondisi sebelum aktualisasi. Pada saat sebelum aktualisasi, kondisi di Puskesmas penanganan tumpahan darahnya hanya menggunakan spill kit sederhana. Kemudian SOP belum direvisi, belum ada sosialisasi SOP, belum ada poster, video edukasi, serta lembar checklist monitoring tentang penanganan tumpahan darah, serta masih rendahnya capaian monitoring ketepatan SOP pembersihan tumpahan darah. Kemudian, kondisi sesudah aktualisasi.
Pada saat sesudah aktualisasi, penanganan tumpahan darah sudah menggunakan spill kit yang sesuai SOP. Kemudian SOP sudah direvisi, sudah dilakukan sosialisasi SOP, dan sudah ada poster serta video edukasi. Serta sudah ada lembar checklist monitoring penanganan tumpahan darah dan presentasi tepat prosedur penanganan tumpahan darah sesuai SOP sudah meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.